Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan pahala dan juga ganjaran orang yang berpuasa itu hilang. Alias orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan akan ganjaran atau pahala dengan ibadah berpuasa itu. Jadi berpuasanya itu adalah berpuasa yang sia-sia saja. Dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan hauslah yang dia dapatkan. Kita ambil suatu hadis daripada hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW itu bersabda, khamsun yuftirna shaim. 5 perkara yang bisa membatalkan akan orang yang berpuasa, membatalkan puasa orang yang berpuasa. Yang pertama al-kadzib, yaitu berbohong. Yang kedua wal ghibah, yaitu mengunjing. Yang ketiga wan namimah, yaitu adalah mengadu domba orang lain. Wan nadhru bisyahwat, yang keempat yaitu adalah memandang sesuatu dengan syahwat, dengan hawa nafsunya. Wal yaminul kadzibah, dan yang kelima adalah sumpah palsu. Dan maksud daripada hadis ini yaitu membatalkan, yang dimaksud di sini itu adalah membatalkan atau mengugurkan atau juga menghilangkan akan pahala atau ganjaran orang yang berpuasa. Jadi puasanya itu sia-sia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa daripada berpuasanya tersebut, ilal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus yang dia dapatkan. Jadi yang membatalkan akan pahala atau ganjaran orang yang berpuasa yaitu yang pertama kita urutkan daripada masalah yang terbesar, yaitu adalah ghibah. Apa itu ghibah? Di sini dijelaskan ghibah itu adalah dikruka akhokal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau membicarakan akan keburukan orang muslim yang lain atau keburukan manusia, yang mana apabila orang muslim itu mengetahuinya, dia bakalan tidak suka dengan apa yang kau bicarakan. Walaupun kamu itu berbicara dengan bicara jujur, itu disebut ghibah. Kalau misalkannya tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut dengan berbohong. Jadi ghibah itu kita membicarakan akan keburukan orang lain. Sebagaimana daripada bahayanya ghibah, orang yang suka menggibah itu adalah orang yang muflis. Ya, orang yang bakalan merugi nanti di akhirat. Karena apa? Karena nanti pahala yang dia kumpulkan selama di dunia itu bakalan dipindahkan, diberikan akan orang yang digibahi. Begitu pula dosa-dosa orang yang digibahi itu bakalan pindah kepada dirinya. Maka dia bakalan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada gibah. Itu adalah nomor pertama daripada sesuatu yang membatalkan atau menghilangkan akan pahala atau ganjaran orang yang berpuasa. Yang kedua, yang membatalkan atau yang menghilangkan pahala orang berpuasa itu adalah namimah. Namimah itu adalah mengadu domba. Nah, ketika kita mengadu domba, memindahkan akan ucapan teman kita dengan kepada orang yang ditujunya itu dengan tujuan kita supaya tertimbulnya fitnah, supaya mereka itu saling berkelahi, ya, saling mengalahkan satu sama lain, ya, saling beradu domba. Maka itu disebut namimah. Itu dosa besar. Dan juga orang yang berpuasa apabila dia melakukan namimah atau ngadu domba, maka puasanya itu tidak berpahala bagi dia. Nomor yang kedua. Dan yang nomor ketiga itu adalah kadzib. Kadzib itu atau disebut juga bohong. Kadzib itu adalah dia berbicara tapi tidak sesuai kenyataan. Itu disebut kadzib atau berbohong. Dan berbohong, namimah, ghibah, itu juga termasuk daripada dosa-dosa besar yang harus kita hindarkan. Karena balasannya itu sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ancaman yang besar bagi pelaku-pelakunya. Apalagi di antara azab atau siksaan yang Allah
segerakan nanti di dunia itu diantaranya adalah kadzib, orang yang berbohong. Itu Allah akan berikan siksaan kepada pelakunya dengan segera di dunia, apalagi nanti di akhirat. Dan yang nomor kelima, daripada hal yang bisa membatalkan dan juga menghilangkan akan pahala puasa itu adalah an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwat. Melihat sesuatu dengan pandangannya, baik itu yang halal atau yang haram, bisyahwat, dengan hawa nafsu. Dan dia merasa nikmat dengan pandangan tersebut. Seperti orang yang berpuasa menonton video-video yang tidak layak, yang membuka aurat, sampai-sampai video yang berhubungan intim ketika dia berpuasa. Kalau tidak sampai keluar air mani, maka puasanya tidak batal. Tetapi hilanglah ganjaran dan juga pahala bagi orang yang berpuasa tersebut. Maka sia-sia puasanya. Seperti kita bekerja suatu pekerjaan, dan ketika kita usai daripada pekerjaan tersebut, kita tidak mendapatkan gaji. Nah, kita tidak mendapatkan imbalan daripada pekerjaan tersebut. Maka menjadi orang yang merugi nanti. Itu nomor yang kelima. Dan yang terakhir, daripada perkara yang bisa menghilangkan dan juga bisa melenyapkan ganjaran, begitu pula pahala bagi orang yang berpuasa, itu adalah al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, ketika dia bersumpah, ya, seseorang itu bersumpah tetapi dia menentang atau dia itu tidak menjalankan akan sumpahnya, maka puasanya seketika itu, pahala puasa, ganjaran puasa yang harusnya dia dapatkan, begitu pula menjadi hilang dengan sebab dia bersumpah dengan sumpah palsu tersebut. Yang kelima dan yang terakhir yaitu orang yang berbicara dengan bicara-bicara yang buruk. Ketika dia berpuasa, dia berbicara dengan berbicara yang buruk, dia tidak menjaga akan ucapannya, pekerjaannya tidak dijaga. Yang mana ucapan dan pekerjaannya itu adalah ucapan dan pekerjaan yang buruk, maka orang yang berpuasa itu puasanya sah tetapi tidak mendapatkan pahala dengan sebab puasa itu, alias dia bakal merugi. Mudah-mudahan ketika kita melaksanakan ibadah yang satu ini, yang khusus, yaitu ibadah puasa, kita bisa melaksanakannya dengan tanpa kita melakukan akan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya. Yang pertama ghibah, namimah, ghibah, mengunjing, namimah, mengadu domba, terus juga berbohong, terus melihat atau memandang sesuatu dengan syahwat, dengan hawa nafsu, dan kita merasa lezat. Terus juga yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu, dan terakhir itu adalah ucapan dan perbuatan yang buruk. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada pekerjaan-pekerjaan tersebut, sehingga ketika kita berpuasa itu kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan akan ganjaran balasan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pahala yang begitu besar, saking besarnya pahala yang berpuasa ini, sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah yang memberikan akan pahala tersebut. Allah yang tahu akan ganjaran seberapa banyak ganjaran yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Fa innahu li, puasa itu untuk Allah, karena puasa itu terjauh daripada sifat atau perbuatan riya. Karena yang mengetahui dia sedang berpuasa itu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini kita mendapatkan akan pelajaran yang banyak dan juga bermanfaat untuk diri kita, diri saya pribadi dan untuk orang banyak, dan bisa mengamalkan akan perkara-perkara ini dan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wabillahil muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.